Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Ibu hari ini. Meskipun hari ini kita masih dipertemukan di dunia virtual untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, mudah-mudahan kalian masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Untuk hari ini, Ibu masih akan membahas tentang materi listrik statis yang tentu saja submaterinya akan berbeda dengan pertemuan minggu kemarin. Submateri yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama itu adalah hukum Gauss, selanjutnya adalah energi potensial listrik, dan yang ketiga itu adalah potensial listrik. Masih bersama Ibu Hani di sini, tetap sehat, tetap semangat, dan selamat menyimak penjelasan materi kita pada hari ini. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, silakan kalian cermati. Ini adalah tujuan pembelajaran yang sama dengan minggu yang lalu, karena memang kita masih membahas KD yang sama, yaitu tentang listrik statis, tapi dengan submateri yang berbeda, sehingga untuk indikator pembelajarannya itu berbeda dengan minggu kemarin. Kalian bisa lihat di sini indikator pembelajarannya setelah kalian mengikuti proses pembelajaran jarak jauh, maka kalian diharapkan 1. Dapat mendefinisikan flux listrik dan potensial listrik, 2. Menghitung besar flux listrik, 3. Menentukan potensial listrik pada beberapa muatan, 4. Menghitung besar potensial listrik pada 2 kuping plat sejajar, 5. Menganalisis besar energi potensial listrik, dan yang keenam kalian diharapkan dapat menganalisis kuat medan listrik dan potensial listrik pada bola konduktor bermuatan. Mudah-mudahan 6 indikator ini setelah kalian menyimak materi pembelajaran pada hari ini dapat kalian miliki. Oke, kita mulai materinya. Materi yang pertama itu adalah tentang hukum Gauss. Tapi sebelum kita membahas tentang hukum Gauss, ada beberapa istilah yang harus kalian pahami, yaitu yang pertama itu tentang flux listrik. Flux listrik simbolnya kalian bisa lihat ya. Seperti begitu, ada tanda garis yang membelah lingkaran. Itu simbol dari flux listrik. Apa itu flux listrik? Flux listrik itu adalah jumlah garis medan E yang menembus secara tegak lurus ke suatu bidang permukaan yang mempunyai luas A. Ya, ini adalah yang disebut dengan flux listrik. Jadi, misalnya kalau misalnya ada bidang persegi seperti ini, terus ada medan menembus ke permukaan bidang tegak lurus terhadap bidangnya sebesar E, maka besarnya flux listriknya itu adalah E kali A. Jadi, E kali A itu syaratnya medannya membentuk sudut 90 derajat terhadap bidang permukaan atau menembusnya secara tegak lurus. Nah, bagaimana kalau misalnya medannya membentuk sudut seperti begini di gambar yang biru? Maka kalau misalnya garis medannya membentuk sudut terhadap garis normal bidang, yang mana garis normal? Garis normal itu ini, garis yang putus-putus ya, yang membentuk yang tegak lurus terhadap bidang. Nah, kalau medan listriknya membentuk sudut terhadap garis normal sebesar theta, maka persamaan flux listriknya itu adalah E kali A kali cos theta. Jadi ada cosnya. Nah, di sini keterangannya bisa kalian lihat. Flux listrik itu satuannya adalah Weber, disingkat WB. Terus yang E-nya itu adalah kuat medan listrik, sudah kita bahas minggu kemarin, satuannya adalah N per C. Dan A-nya itu adalah luas bidang permukaan yang ditembus medan, satuannya meter persegi. Nah, kebetulan yang dicontoh gambar itu adalah luas bidangnya adalah persegi. Kalau misalnya luas bidangnya lingkaran, maka A-nya itu adalah luas lingkaran. Kalau misalnya yang ditembusnya adalah segitiga, maka luasnya itu adalah luas segitiga. Dan theta di sini adalah sudut antara medan listrik dan garis normal bidang. Oke, hati-hati dalam memakai persamaan ini, terutama untuk theta ya, karena theta itu bukan sudut antara medan dengan bidang, tapi sudut antara medan dengan garis normal. Nah, menurut hukum Gauss,
besarnya flux listrik itu sebanding dengan jumlah muatan yang dilingkupi oleh permukaan tersebut. Jadi tadi mengapa kita diperkenalkan dulu apa itu flux listrik, karena di hukum Gauss itu sudah disebutkan bahwa besarnya flux listrik sebanding dengan jumlah muatan yang dilingkupi oleh permuatan tersebut. Ditulis dalam persamaan matematikanya seperti begini, bahwa yang namanya flux listrik itu adalah Q dibagi dengan E0. Q-nya itu adalah muatan listrik, E0-nya itu adalah permitivitas udara. Jadi kalau misalnya ada medan yang menembus sebuah bidang, ya, sebuah bidang menghasilkan sebuah flux listrik, maka besarnya flux listriknya itu, kalau misalnya medannya itu berada di udara, maka flux listriknya itu sebanding dengan jumlah muatan yang dilingkupi oleh permukaan tersebut. Itu Q dibagi dengan E0. Nah, selanjutnya kalian lihat, cermati proses persamaan pada flux listrik dihubungkan dengan persamaan flux listrik yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, yang pertama, kalau misalnya menembus bidangnya tegak lurus, maka seperti ini persamaannya. Fluxnya diganti dengan E kali A. Terus yang kedua, kalau misalnya medannya membentuk sudut terhadap garis normal, maka persamaannya itu akan jadi seperti begini. Oke, terus, nah ini keterangannya, Q-nya itu adalah muatan listrik, E0-nya adalah permeabilitas ruang hampa udara. Besarnya sudah tetap, yaitu 8,85 kali 10 pangkat min 12. Nah, selain itu, pada hukum Gauss ini ada istilah, ada istilah lain dalam memahami hukum Gauss. Kita lihat di sini. Kalau kita keluarkan persamaannya menjadi Q per A, maka itu adalah jadi E kali E0, di mana Q per A itu bisa kita ganti simbolnya dengan lambang yang seperti pada gambar ya, yang ini, lambangnya yang ini. Nah, itu. Nah, apa itu? Nah, itu disebut dengan rapat muatan. Itu istilah lagi ya, tadi istilahnya yang pertama adalah flux listrik, yang kedua itu adalah rapat muatan. Apa rapat muatan? Rapat muatan itu adalah besarnya muatan listrik tiap satu satuan luas. Jadi Q dibagi dengan A. Satuannya ya kolom per meter persegi. Itu adalah satuan dari rapat muatan. Sehingga kalau misalnya kita sudah tahu bahwa besarnya Q per A itu adalah rapat muatan dengan gambarnya itu ya, yang ibu tanda bulat yang dilingkari, maka persamaan ini bisa ibu tulis seperti ini. Rapat muatan itu sama dengan E dikali E0. E-nya medan listrik dan E0-nya itu adalah permeabilitas ruang hampa udara. Aplikasi dari hukum Gauss bisa kita pakai, yaitu yang pertama untuk menentukan kuat medan listrik di antara dua keping atau plat sejajar bermuatan. Jadi kalau misalnya kita lihat gambar, kita punya keping yang bermuatan positif, terus disejajarkan dengan keping yang bermuatan negatif, maka nanti akan timbul medan listrik sebesar E. Berapa besarnya medan listrik di antara dua keping sejajar? Maka ini kita bisa pakai dengan hukum Gauss. Jadi, menurut hukum Gauss, sesuai dengan persamaan yang sudah kita turunkan tadi, bahwa di antara dua plat keping sejajar ini akan timbul rapat muatan sebesar E dikali E0. Sehingga di E-nya itu, atau E itu adalah medan listrik, bisa kita cari dengan rapat muatan dibagi dengan E0. E0 itu adalah permeabilitas ruang hampa udara. Jadi kalau di antara dua keping ini tidak ada medium apa-apa selain udara, maka kuat medan listriknya itu tinggal dibagikan, rapat muatannya dibagi E0. Sebagaimana kalau misalnya di luar kedua plat itu apakah ada medannya? Maka kalau untuk di luar plat seperti begini, maka kuat medan listriknya itu adalah 0. Dan kalau misalnya di antara dua plat itu ada bahan lain selain udara, misalnya ada kertas, ada kaca,
Nah, maka bahan medium itu bisa menentukan besarnya kuat medan listrik. Jadi besar kuat medan listriknya rapat muatan dibagi dengan E. Jadi bukan E0 lagi. Kalau E0 kan permeabilitas udara ya. Nah, kalau E itu permeabilitas bahan vakum. Jadi setiap bahan, setiap medium yang mengisi dua plat sejar itu punya harga permeabilitas masing-masing. Misalnya kaca, keramik, plastik itu punya harga permeabilitas masing-masing. Aplikasi hukum Gauss juga kita bisa terapkan, yaitu untuk mencari kuat medan listrik pada bola konduktor bermuatan. Apa itu bola konduktor? Bola konduktor itu sebuah bola yang terbuat dari bahan konduktor. Bahan konduktor itu bahan yang bisa menghantarkan arus listrik, terus dikasih muatan. Misalnya di sini dikasih muatan Q positif, ya, di permukaan, tersebar merata di bola konduktor. Nah, kalau misalnya ada bola konduktor yang jari-jarinya R besar, di sini berapa besar kuat medan listrik pada bola konduktor ini ketika ada muatan tersebar di permukaan di seluruh permukaan bola konduktor tersebut. Ini ada 3 kondisi yang akan bisa kita cari. Yang pertama yaitu adalah ketika kita mencari kuat medan listrik pada jarak R. R-nya R kecil, di mana R kecil itu lebih kecil daripada jari-jari bolanya. Nah, artinya kita melihat kuat medan listrik di dalam bola, ya, di dalam bola. Nah, berapa besarnya kuat medan listrik di dalam bola? Maka di dalam bola E-nya itu adalah sama dengan 0. Ya, E-nya sama dengan 0. Terus yang kedua, kalau kita ingin mencari kuat medan listrik di permukaan bola, artinya jari-jarinya itu sama dengan R besar. R besar itu kan jari-jari bola, maka persamaan kuat medan listriknya itu adalah K Q dibagi R kuadrat. R-nya R besar, yaitu R besar itu adalah jari-jari bola. Jadi kalau misalnya kita ingin mencari berapa besar kuat medan listrik di permukaan bola, maka besarnya kuat medan listriknya itu adalah K per R kuadrat, dengan R-nya itu adalah jari-jari bola. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin mencari besarnya medan listrik di titik O, di mana titik O itu ada di luar bola. Artinya jaraknya itu lebih besar daripada jari-jari bola. Ya, R-nya, R kecilnya itu lebih besar daripada jari-jari bola bermuatan. Maka besarnya kuat medan listriknya itu adalah K dibagi R kuadrat, di mana R-nya itu adalah jarak dari titik ke pusat bola. Jarak dari titik ke pusat bola. Mudah-mudahan kalian bisa membedakan ya bagaimana mencari kuat medan listrik, satu di dalam bola, yang kedua di permukaan bola, yang ketiga di luar bola. Oke, dengan keterangannya tentu saja ini sama dengan materi yang kemarin. Besarnya K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Materi yang kedua kita pada hari ini adalah tentang energi potensial listrik. Yang tentu saja ini kalian pasti pernah mendengar istilah energi potensial itu di kelas 10 ya, yaitu tentang energi potensial gravitasi. Di sini untuk energi potensial listrik pun analoginya Ibu akan pakai analogi dari energi potensial gravitasi. Oke, kita bisa lihat di sini ketika dibahas tentang energi potensial gravitasi pada kelas 10 kemarin, kalau misalnya ada bumi yang bermassa yang besar, ya, terus ada benda yang bermassa yang kecil, ya, berada pada jarak R dari bumi, maka bumi akan mengeluarkan medan listrik, ya, bukan medan listrik, medan gravitasi, ya, yang fungsinya itu menarik benda, ya, medan gravitasi sebesar G, gitu ya, sebesar G, dan medan gravitasi ini akan menghasilkan sebuah gaya gravitasi yang akan mengakibatkan si benda itu akan jatuh, gitu ya, akan jatuh. Di sini kita lihat bendanya jatuh. Ketika semakin dekat dengan bumi, maka energi potensialnya juga semakin bertambah.
ya, semakin bertambahnya pertambahan energi potensial gravitasi. Yang besarnya itu adalah Gm kali M per R. Nah, mudah-mudahan kalian masih ingat. Ini adalah energi potensial gravitasi. Nah, analogi ini bisa kita pakai di listrik. Jadi kalau di listrik, kalau kita punya muatan min Q, terus kita punya muatan plus Q, kan ini pasti ada gaya ya, ada gaya tarik menarik. Kenapa ada gaya tarik menarik? Karena muatan min Q kan ada medan listrik ya. Medan listriknya itu menuju ke muatan min Q, ya, menghasilkan medan listrik sebesar E, sehingga E ini akan menghasilkan sebuah gaya tarik sebesar F, ya, sebesar F, maka semakin dekat dengan Q, maka di sini artinya energinya semakin kuat. Nah, itu disebut maka semakin dekat dengan muatan min Q, energi potensialnya bertambah. Nah, dengan analogi dengan energi potensial gravitasi, maka untuk energi potensial listrik itu adalah Q besar yang negatif kali Q kecil muatan uji yang atas dibagi dengan R. R-nya itu adalah jarak antara muatan uji dengan muatan negatif yang menghasilkan medan listrik di energi potensial. Jadi energi potensial itu apa? Energi potensial itu energi yang dipakai untuk supaya si muatan bergerak. Tuh. Selanjutnya kita ke materi yang terakhir untuk pembelajaran hari ini, yaitu tentang potensial listrik yang simbolnya V dan satuannya volt. Oke, apa itu potensial listrik? Kita lihat kalau misalnya kita punya muatan plus, muatan positif itu kan medan listriknya arahnya keluar medannya, keluar medan, panahnya keluar. Terus sini ada muatan uji yang lain. Ketika muatan uji ini bergerak karena muatan Q plus ini, misalnya seperti bergerak, maka di sini pasti membutuhkan energi. Ya, energinya disebut sebagai energi potensial listrik. Nah, potensial listrik itu sendiri apa? Kita lihat, potensial listrik itu merupakan energi potensial listrik tiap satuan muatan. Jika sebuah muatan uji itu dipindahkan dari satu titik ke titik yang lain. Jadi ketika ada muatan listrik yang bergerak karena muatan lain, gitu ya, maka muatan tersebut itu kan membutuhkan energi. Nah, kalau kita bandingkan, kalau kita bagikan energi potensial dengan Q-nya, maka akan menghasilkan potensial listrik. Nah, ditulis dalam persamaan seperti begini. Q sama dengan Fp dibagi dengan Q. Itu dengan V-nya itu adalah potensial listrik, yang satuannya volt. Fp-nya itu adalah energi potensial listrik, yang satuannya joule. Dan Q itu adalah muatan listrik, yang satuannya coulomb. Jadi, kalau misalnya kita bisa rubah, volt itu bisa kita ganti juga dengan joule per coulomb. Nah, dari persamaan ini bisa dibolak-balik rumusnya. Misalnya yang pertama itu adalah dari V sama dengan Fp dibagi Q, maka energi potensial pun kita bisa cari dengan cara Q dibagi dengan V. Q dikali dengan V. V-nya itu adalah potensial listrik. Terus yang kedua, ketika misalnya Fp-nya itu adalah Q dikali Q per R, sesuai dengan apa yang kita sudah bahas di atas ya sebelumnya, maka besarnya potensial listrik itu bisa kita cari dengan Q dibagi dengan R. Ya, jadi kalau misalnya si muatan itu bergerak, gitu ya, si muatan itu bergerak, maka potensial listriknya itu bisa dicari dengan Fp dibagi Q, atau bisa dicari dengan Q dibagi dengan R. K-nya itu adalah tetapan yang harganya 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya muatan listrik yang bergeraknya, dan R itu adalah jaraknya. Selanjutnya kita akan mencari bagaimana menentukan potensial listrik pada dua keping plat sejajar. Oke, kita punya dua keping yang mempunyai dua buah muatan yang berlawanan, yaitu keping pertama bermuatan positif,
keping kedua bermuatan negatif berada pada jarak D, maka selanjutnya karena berbeda muatan akan keluar medan listrik sebesar E dari muatan positif ke negatif. Di sini pasti akan ada perpindahan muatan ya, perpindahan dari muatan positif ke muatan negatif. Nah, usaha yang dilakukan muatan untuk berpindah menurut konsep usaha ya, yang sudah kalian Ibu yakin di kelas 10 sudah dibahas bahwa besarnya usaha itu adalah sama dengan perubahan energi potensial atau delta EP atau bisa ditulis dengan EP2 dikurangi EP1. Nah, W ini pada saat muatan itu berpindah tempat, otomatis kan energi potensialnya juga berubah. Ya, kan tadi digambarkan semakin mendekati muatan maka energi potensialnya semakin bertambah. Nah, ketika ada perubahan energi potensial, maka akan timbul yang namanya usaha. Nah, selanjutnya, menurut konsep usaha yang sudah kalian bahas di kelas 10, bahwa yang namanya usaha itu kan W sama dengan ya F dikali dengan S. Tuh, masih ingat F dikali dengan S. Nah, kalau misalnya kita sambungkan ke konsep listrik, maka di sini kan ada perpindahan muatan dari muatan positif ke muatan negatif, maka besarnya usahanya itu adalah F kali S. S-nya kita ganti dengan D, jadi F kali D. Maka F kali D itu akan sama dengan energi potensialnya diganti dengan Q kali V. Seperti yang sudah dibahas ya sebelumnya, bahwa EP itu Q kali V. EP2 Q kali V2, EP1 Q dikali P1. Atau bisa kita tuliskan Q dikali delta V. Delta V itu adalah selisih potensial. Selanjutnya, di konsep gaya, konsep medan listrik, kita kan waktu minggu pertama membahas bahwa yang namanya medan listrik itu ya, yang namanya medan listrik E itu sama dengan F dibagi dengan Q itu kan ya. Sehingga kalau kita mencari F-nya tinggal E dikali Q, maka di sini F-nya itu diganti dengan E kali Q, E kali Q kali D kali Q kali delta P. Di sini di ruas kiri ada Q, di ruas kanan ada Q, hilang, maka tinggal E kali D sama dengan delta P. Delta P apa? Delta P itu adalah perubahan potensial listrik. Maka kita bisa simpulkan potensial listrik antara dua keping atau plat sejajar itu adalah tinggal kita kalikan kuat medan listriknya dikali dengan jarak antar plat atau D. Delta V sama dengan E dikali dengan D. Nah, seperti halnya kuat medan listrik, potensial listrik juga kita bisa cari pada bola konduktor berongga bermuatan. Seperti pada kuat medan listrik yang sudah dibahas sebelumnya. Ya. Nah, untuk potensial listrik pada bola konduktor bermuatan itu ada dua kondisi. Yang pertama, untuk sembarang titik yang berada di dalam dan di kulit bola, itu adalah V sama dengan kaki per R, di mana R-nya itu adalah jari-jari bola. Jadi, ini berbeda dengan kuat medan listrik ya. Kalau kuat medan listrik, kalau misalnya di dalam bola, kuat medan listriknya 0. Tapi kalau untuk potensial listrik, meskipun ada R-nya itu lebih kecil daripada jari-jari bola, maka besarnya potensial listriknya itu sama dengan potensial listrik dengan memakai R-nya itu adalah jari-jari bola. Itu ada dua kondisi. Jadi R-nya itu lebih kecil sama dengan R. R-nya itu bisa lebih kecil daripada R atau R-nya bisa sama dengan R. Maka potensial listriknya sama. Jadi kalau misalnya kita lihat daerah di dalam bola sama di permukaan bola, potensial listriknya itu adalah sama. Tapi kalau misalnya di kondisi kedua, ketika titiknya itu jauh di luar bola, yang jaraknya R, di mana R-nya lebih besar daripada jari-jari bola, maka potensial listriknya memakai R-nya itu jarak dari titik
ke bola. Yang R kecil, jangan yang R besar. Kalau R besar itu jari-jari bola konduktornya. Nah, yang dipakainya itu adalah R kecil, yaitu jarak dari titik ke bola. Itu kalau jaraknya itu lebih besar daripada jari-jari bola. Oke, ini materi terakhir. Mudah-mudahan kalian paham. Ya, untuk latihan soalnya, Ibu berikan di file yang berbeda, tidak di PowerPoint ini. Jadi, nanti kalian akan dapat file PDF khusus untuk contoh-contoh soal yang membahas tentang flux listrik, energi potensial listrik, sama potensial listrik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemaparan materi untuk hari ini telah selesai. Mudah-mudahan penjelasan dari Ibu dapat dimengerti oleh kalian. Terima kasih kalian sudah menyimak penjelasan Ibu. Dan kalaupun misalnya ada materi yang masih belum dimengerti, kita diskusikan nanti di forum classroom. Untuk materi listrik statis ini, ada satu subpokok bahasan yang belum kita bahas, yaitu tentang kapasitor, yang insya Allah nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa minggu depan. Semoga kita masih diberi kesehatan untuk berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.